Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Kananta dengan NIM 0904062171 akan menjelaskan mengenai implementasi multi web server dan multi database pada WordPress menggunakan Docker. Langsung saja. Di sini saya sudah membuat file yang bernama WordPress Load Balancer yang terletak pada disk C, htdocs. Untuk struktur directory eh, multi WordPress sebagai berikut. Yang pertama ada Docker Compose.yml, di mana di dalamnya terdapat settingan version dan service. Di Docker Compose ini menggunakan versi 3.8 dan di dalam service-nya itu ada database 1, database 2 hingga 3, WordPress 1 dan WordPress 2, kemudian ada Nginx. Untuk settingannya bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ya ini membuat file Nginx atau konfigurasi Nginx. Di sini juga tersetting sudah sesuai dengan port 80. Kemudian lanjut membuat uh, data folder database 1 hingga database 3 itu untuk menyimpan data volume dari untuk menyimpan file konfigurasi khusus untuk setiap instansi MySQL. Di dalam setiap folder terdapat file my.cnf yang berisi konfigurasi untuk masing-masing MySQL server. Di sini ada server ID itu unik, di mana masing-masing server memiliki ID yang berbeda-beda. Contohnya di database 1 ini memiliki server ID 1, untuk server ID database 2 itu 2. Kemudian login ini untuk mengaktifkan binary log yang diperlukan untuk replikasi. Kemudian GTIB mode-nya itu di-on-kan. Untuk konsistensinya juga di-on-kan. Kemudian log Slack update-nya juga on. Itu untuk memastikan bahwa Slack juga akan mencatat pembaruan yang diterima dari master. Yang penting untuk replikasi multi-master. Kemudian yang terakhir ada binlog dengan format raw untuk memastikan bahwa format logging mencakup semua perubahan baris yang lebih aman dan konsisten dalam replikasi. Dan untuk database 2, 3 juga sama seperti database 1, yang membedakan ada pada server ID. Kemudian ada uh, membuat folder WordPress, di mana ini terdapat satu file WP konten sama satu folder WP konten dan satu file WP config.php. Nanti akan terisi otomatis setelah dijalankan. Kemudian untuk volumenya itu digunakan untuk memastikan bahwa data MySQL tetap ada meskipun kontainer dihentikan atau dimatikan. Ini gunanya untuk menyimpan data volume dari server MySQL database 1, database 2, database 3. Dengan volume data MySQL disimpan secara persisten di luar kontainer sehingga data tidak hilang saat kontainer dihapus. Oke, langsung saja kita jalankan dengan mengetikkan perintah berikut. Ctrl+, D untuk builder data, untuk memasukkan data pada kontainer Docker. Lalu kita cek apakah folder tersebut sudah masuk. Ternyata sudah masuk. Lalu kita cek apakah servernya sudah berjalan dengan baik atau ada yang belum berjalan dengan mengetikkan docker compose ps
Nah, berikut adalah tampilan server yang sedang berjalan. Langsung saja kita uji coba untuk membuka Nginx. Why? Nah, ini akan terisi otomatis. I don't know why this one is not running. Oke, tadi ternyata ada error. Selanjutnya ini adalah tampilan jika sudah terang. Kita isi terlebih dahulu. Misalnya, oke, kita menggunakan oh, ini. Oke, lanjut. Kemudian kita setelah itu kita beri judul multi-master. Nama penggunanya kita set admin. Untuk selanjutnya kita oke, kemudian kita masukkan email. Jadi kita empat. Like this. Lanjut, kita install WordPress-nya. Kita salin dulu. Kita simpan. Selanjutnya kita akan masuk dengan matikan admin. Kemudian selanjutnya kita masukkan. Kita masuk. Nah, karena sudah masuk ke dalam dashboard, kita mencoba untuk matikan salah satu server yang ada dengan mengaktifkan Docker Compose. Kita lihat server mana yang akan kita matikan. Contohnya kita akan mematikan WordPress 1. Kita stop. Klik. Oke. Lalu kita coba merefresh halaman yang ada. Oke, dia tetap login. Lalu kita coba untuk memasukkan dua berita. Di sini kita tambahkan post baru. Atau kita coba satu berita saja. Di sini saya sudah menyiapkan kontennya. Dan menjadi sebagai berikut. Anda bisa menambahkan foto. Sebelumnya saya menambahkan foto, akan tetapi saya sudah menghapusnya, jadi saya biarkan seperti ini. Lalu kita post langsung saja. Terbitkan.
Oke, kita cek. Wait, kita tambahkan post satu lagi. Ini saya sudah membuat. Oke, kita terbitkan juga. Terbitkan pada mungkin. Oke, berikut adalah tampilan multimasternya. Kita langsung kembali ke dashboard. Kita cek post yang sudah kita tambahkan. Di sini sudah ada 2 post. Kemudian kita matikan salah satu MySQL-nya dengan mengetikkan docker compose. Stop di database 1. Ini dia akan melakukan. Apakah masih ada? Ternyata post yang ada, konten yang ada masih ada pada multimasternya. Kita cek kontennya sudah running dengan baik. Oke. Jika ingin mematikan Docker, kita bisa langsung pakai perintah docker compose down, dan kita juga bisa mencoba untuk mematikan salah satu sensor database juga. Kita cek apakah dia masih berada pada session loginnya. Dan ya, ini masih dalam session login multimaster. Itu artinya menandakan data berhasil disinkronkan di antara semua server MySQL dan replikasi multimaster berfungsi dengan baik. Jika terdapat error seperti sebelumnya, itu menunjukkan bahwa ada masalah dengan replikasi atau sinkronisasi data di antara server MySQL. Kesimpulannya, untuk memastikan data selalu tersedia dan tersinkronisasi dengan benar, pastikan konfigurasi replikasi multimaster MySQL sudah benar dan semua server MySQL dapat saling berkomunikasi. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Kananta dengan NIM 090406211071 akan menjelaskan tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 135 hingga 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya, dan mereka berkata, jadilah kamu Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukan termasuk orang-orang musyrik. Tafsir ayat 135 ini, yakni ayat ini menjawab klaim orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menganggap bahwa kebenaran hanya ada pada agama mereka. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan bahwa agama yang benar adalah agama Nabi Ibrahim yang harus
dan beliau tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Selanjutnya ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun, yang artinya, katakanlah kepada mereka, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Tafsir dari ayat ini ialah menegaskan keimanan umat Islam kepada semua nabi dan kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Tidak ada perbedaan atau diskriminasi dalam keimanan terhadap para nabi, karena semuanya membawa ajaran yang sama dari Allah, yakni tauhid atau keesaan Allah. Selanjutnya ayat 137. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim, yang artinya, jika mereka beriman seperti apa yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk, tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam perpecahan, maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Tafsir dari ayat ini ialah menyatakan bahwa jika orang-orang Yahudi dan Nasrani mau beriman seperti keimanan kaum muslimin, mereka akan mendapatkan petunjuk. Namun jika mereka menolak, maka mereka berada dalam perselisihan dan kebencian. Allah menjanjikan perlindungan kepada kaum muslimin dari gangguan mereka. Selanjutnya ayat 138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun, yang artinya sibhah, calupan Allah, dan siapakah yang lebih baik calupannya daripada Allah, dan hanya kepadanya kami menyembah. Tafsir ayat ini menggunakan perumpamaan calupan sebagai simbol keimanan dan keyakinan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Calupan Allah adalah keimanan yang paling sempurna dan tidak ada yang lebih baik dari calupan tersebut. Ayat selanjutnya, ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walahu
lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, apakah kamu memperdebatkan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhanmu, bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan diri. Tafsir dari ayat ini adalah teguran kepada orang yang berdebat tentang agama Allah. Allah adalah Tuhan bagi semua umat manusia, baik bagi umat Islam maupun bagi orang Yahudi dan Nasrani. Setiap orang bertanggung jawab atas amal perbuatannya sendiri, dan kaum muslimin mengikhlaskannya sebagai segala amal hanya kepada Allah. Selanjutnya ayat 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am taquluna in Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu huwadan aw nasara Qul a'antum a'lamu amillah wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Yang artinya, ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui atau Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Tafsir ayat ini ialah membantah orang Yahudi dan Nasrani bahwa para nabi sebelum mereka seperti Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub menganut agama mereka, padahal agama Yahudi dan Nasrani baru muncul jauh setelah nabi tersebut, dan Allah menegaskan bahwa mereka mengikuti agama tauhid yang murni. Selanjutnya ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusluna amma kanu ya'malun. Yang artinya, itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagi kamu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini memiliki tafsir tentang mengingatkan bahwa umat terdahulu bertanggung jawab atas amal mereka sendiri, dan umat sekarang dan akan dimintai pertanggungjawaban atas amal mereka sendiri. Tidak ada gunanya memperdebatkan tentang nabi-nabi masa lalu karena setiap umat memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.